Alhamdulillah, alhamdulillahi wahda, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul sabar dalam doa. Oleh karena itu, sebagai pijakannya Allah telah berfirman dalam surat Maryam ayat 1 sampai 4. Dzikru rahmati rabbik Abdullah Zakaria idna da'u rabbu nidaan khafiyah. Qala rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala ar-ra'su saiban walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Yang artinya, wahai Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku bersinar dengan uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Ayat-ayat ini bercerita tentang doa Nabi Zakaria, salah satu nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Bani Israel. Ayat ini dimulai dengan kaf ha ya ain shad, yaitu kumpulan huruf yang tidak punya arti. Hanya Allah yang mengetahui artinya. Tapi menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, 4 huruf itu adalah singkatan dari nama-nama Allah, yaitu Kaf al-Malik yang artinya Maharaja, Ha Allah, Ya Aziz yang Maha Perkasa, dan Al-Shad al-Musawwir Maha Pemberi Rupa. Ibnu Abbas radhiyallahu an juga mengatakan yang hampir sama. 4 huruf itu adalah singkatan dari nama-nama Allah, yaitu Al-Kabir Maha Besar, Al-Hadi Maha Pemberi Petunjuk, Al-Aziz Maha Perkasa, dan As-Shadiq Maha Benar. Ayat ini secara tidak langsung mengajarkan cara berdoa, yaitu menyebut nama-nama Allah sebelum berdoa. Nah, dalam kisah yang akan saya sampaikan, bahwasanya Nabi Zakaria alaihissalam itu gelisah. Sebab usia sudah memasuki 120 tahun dan istrinya Elizabeth 98 tahun, tapi belum dikaruniai anak. Tulang-tulangnya yang sudah mulai rapuh, rambutnya yang memutih total, dan istrinya juga mandul. Nabi Zakaria pun berdoa dengan suara yang lembut, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keturunan laki-laki penerus risalah kenabian. Sebab dalam keluarga besarnya tak ada yang pantas menjadi penerus. Mengapa ia berdoa dengan suara lembut? Sebab etika berdoa memang demikian. Suara lembut juga dimaksudkan agar tidak ditertawai orang. Tidaklah pantas lansia 120 tahun dengan istri mandul setua itu untuk meminta keturunan. Nabi Zakaria pun tetap berdoa sebab ia terinspirasi keajaiban Maryam yang diasuhnya bisa melahirkan anak tanpa suami. Maryam bisa melahirkan anak dengan kun fayakun. Ya Allah, tanpa seorang suami, Zakaria bersumpah tak pernah dan tak akan kecewa dengan apapun jawaban Allah atas doa-doanya. Sebab Zakaria adalah seorang hamba dan hamba hanya boleh memohon, tidak boleh memaksa. Seorang hamba harus tunduk kepada kehendak Allah, bukan sebaliknya menundukkan Allah dan dengan kehendaknya. Hadirin yang saya muliakan, ternyata Allah benar-benar mengabulkan doa Zakaria. Ketika ia sedang sholat dalam mihrab, tempat yang dibangun khusus untuk ibadah, malaikat memberitahunya bahwa Allah akan memberi keturunan laki-laki yang bernama Yahya. Peristiwa ini juga petunjuk secara tidak langsung bahwa berdoa yang paling makbul adalah ketika sholat. Dan malaikat juga amat suka mendekati orang yang sedang sholat. Hadirin, bersabarlah dalam menunggu jawaban doa. Nabi Zakaria baru diberi keturunan setelah melewati usia 120 tahun. Bahkan Nabi Musa alaihissalam juga terus berdoa tanpa henti untuk kehancuran Fir'aun dan penguasa zalim itu baru tenggelam di laut secara mengenaskan 40 tahun sesudahnya. Hadirin, Nabi yang tak punya dosa harus bersabar menunggu jawaban doa sekian puluh tahun. Maka pantaslah bagi kita yang banyak dosa untuk lebih lama bersabar menunggu jawaban doa. Hadirin yang saya muliakan, banyak orang yang berdosa yang segera dikabulkan doanya, sebab Allah tidak senang mendengar rintiannya. Sedangkan untuk orang yang soleh seperti kita, insya Allah Allah tidak mengabulkan doanya agar terus berdoa. Sebab Allah amat senang mendengar suara orang yang dicintainya. Bukan karena Allah tidak ingin mengabulkan doa-doa umatnya yang sangat soleh, akan tetapi Allah sangat senang dengan bacaan doa yang dilantunkan oleh umat-umatnya yang soleh. Aqulu hada qawli hada wastaghfirullahi wa lakum innahu huwa ghafurur rahim.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa wal fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.